kita jauh sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadar ibadahnya. Bagaimana tidak? Nabi itu pas sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi itu tiap kali membaca ayat-ayat tentang azab sedang sholat, hatinya bergetar, Pak. Nangis beliau. Kita kalau dalam sholatnya kepanjangan, yang bergetar bukan hati kita, tapi kaki kita yang bergetar, pegal. Namun dengan ibadah yang luar biasa, ternyata beliau tetap meminta terus kepada Allah setiap hari agar diberikan keteguhan untuk taat kepada Allah. Lah kita yang masih labil imannya, yang masih naik turun, yang kadang-kala malas untuk beribadah, kita malas-malasan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan setiap hari, jangankan setiap pekan, belum tentu kita membaca doa ini setiap bulan, tapi Nabi SAW baca doa ini setiap hari. Sehingga ketika dibaca, istri beliau Ummu Salamah terkejut. Kok sekelas Nabi, selevel beliau, Nabi satu-satunya yang dipanggil dari atas langit ketujuh untuk Isra dan Mi'raj, manusia yang pertama membuka pintu surga, ini kok masih mau berdoa agar diberikan keteguhan untuk taat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jika mungkin kita memiliki keluarga dan istri yang tidak memahami bahasa Arab, dan mungkin mereka tidak mampu berdoa seperti itu, bisa kita rubah kalimatnya menjadi ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, yang artinya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ini, ala dinik, tetap berada di atas agamamu. Ini meminta keistiqomahan. Dalam riwayat lain Nabi juga membaca ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wahai yang memalingkan hati, tolong mohon kami agar diteguhkan hati ini agar tetap untuk taat kepada Engkau. Dan ini termasuk doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya Ummu Salamah, wahai istriku tercinta Ummu Salamah. Kata beliau apa? Innahu laisa adamiyun, tidaklah setiap anak cucu Adam illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, melainkan setiap hati mereka berada di antara jari jemarinya Allah. Kata beliau apa? Fa in syaa'a aqama wa in syaa'a azagha. Kalau sudah berada di genggaman Allah, maka sekehendak Allah menjadikan dia istiqamah, dan maka sekehendak Allah untuk menjadikan dia berpaling dari keistiqomahan atau tersesat. Dan inilah juga doa yang dikuatkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah sebelumnya engkau berikan petunjuk. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali sholat kita itu meminta doa istiqomah, jalan yang lurus di dalam Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali, Pak. Itu paling minimal. Kalau ditambah sholat rawatib 12 kali lagi tambah. Kalau ditambah sholat duha versi 2 rakaat misalkan paling minimal, atau 4 rakaat sudah terbiasa istiqomah, tambah lagi 4 kali ihdinas siratal mustaqim. Tambah sholat witirnya, tambah qiyamul lailnya, maka semakin sering kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa sepertinya tidak juga lurus-lurus kita? Karena tidak pernah kita resapi doa itu. Karena kita membaca Fatihah itu hanya sekedar formalitas, dikatakan sebagai rukun sholat. Kalau tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Tapi tidak kita pikirkan bahwasannya sesungguhnya saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wali abdi masa'al.